Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel tercinta kalian, yaitu Ari Teacher Bahasa yang membahas tentang materi bahasa Indonesia. Oke, untuk tayangan kali ini kita akan membahas tentang menyusun karya ilmiah khusus untuk kelas 11 semester 2 ya, semester genap. Oke, pada tayangan kali ini kita akan membahas menjadi 2 episode. Episode pertama ini atau part pertama ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, kemudian manfaat dan bentuk karya ilmiah sampai ke ciri-ciri. Oke, kita lanjut saja, kita langsung saja. Jangan lupa nanti di subscribe videonya supaya bermanfaat, di like, di komen supaya tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, pengertian karya ilmiah. Kita mengutip 3 kali di sini menurut Eko. Artikel diperlukan sesuai dengan sifat ilmiah yang didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa bersantun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kemudahan penggunanya. Menjelaskan bahwa keragaman karya ilmiah terdiri dari atas berbagai jenis berdasarkan fungsinya menurut kelompok berbagai karya ilmiah seperti makalah, tesis, disertasi. Kalau Bro Tobijoyo menyatakan bahwa monografi yang ditulis dalam pengetahuan menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya ilmiah. Oke, kita lihat lanjut ke tujuan karya ilmiah. Yang pertama, sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Oke, itu yang pertama, sebagai wahana dapat ide-ide kita dituangkan ke dalam bentuk karya ilmiah. Kemudian makalah ilmiah ditulis jadi makalah ilmiah telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Kemudian tujuannya foster etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan tapi juga mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang pengetahuan. Kemudian membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan dengan mendapat pengetahuan. Kemudian melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Tujuannya. Kemudian lanjut ke manfaat karya ilmiah. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Manfaatnya ya kan, kalau kita ada karya ilmiah dibaca, jadi supaya kita keterampilan bacanya efektif. Kemudian melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Manfaatnya. Kemudian mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan, meningkatkan pengorganisasian fakta data secara jelas dan sistematis, kemudian memperoleh kepuasan intelektual, kemudian memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, dan yang terakhir sebagai bahan atau acuan penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Bentuk-bentuk karya ilmiah nih, di sini yang pertama karya ilmiah berbentuk makalah. Biasa kalian kan buat sekolah suruh buat makalah A, makalah B, makalah C, seperti itu. Makalah pada umumnya disusun untuk penulisan di dalam publikasi ilmiah. Misalnya jurnal ilmu pengetahuan, proceeding untuk seminar buletin, atau majalah ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Maka ciri pokok makalah adalah singkat, beda dengan karya ilmiah yang lainnya. Hanya pokok-pokok saja dan tanpa daftar isi. Kemudian selanjutnya, karya ilmiah berbentuk report atau laporan ilmiah yang dibukukan. Nah, karya ilmiah jenis ini biasanya ditulis untuk melaporkan hasil-hasil penelitian, observasi misalnya, atau survei yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Laporan ilmiah yang menjadi persyaratan akademis di perguruan tinggi. Biasanya ini bentuknya dalam bentuk skripsi kalau S1, kemudian disertasi kalau S2, tesis untuk S2 dan disertasi untuk S3. Kemudian karya ilmiah lainnya buku ilmiah. Buku ilmiah adalah karya ilmiah yang tersusun dan tercetak dalam bentuk buku oleh sebuah penerbit buku umum untuk dijual secara komersial di pasaran. Buku karya ilmiah dapat berisi pelajaran khusus sampai ilmu pengetahuan umum lainnya. Kemudian ciri-ciri karya ilmiah ini ada 4. Yang pertama, struktur sajian. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal,
pendahuluan ya kan, bagian inti pokok pembahasan, kemudian ke penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subbab. Pada bagian penutup merupakan kesimpulan pokok pembahasan serta rekomendasi penulis tentang tindak lanjut gagasan tersebut. Struktur sajiannya, kemudian ada komponen substansinya. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya, namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan. Pasti ada kan pendahuluan, ada bagian inti, ada penutup, dan ada daftar pusaka. Artikel ilmiah yang memuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak, jadi abstrak di awal. Itu rangkuman, semua isian karya ilmiah harus di abstrak, biasanya 1 lembar. Kemudian yang ketiga, sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, jadi tidak subjektif, sesuai dengan data, fakta, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Jadi harus di sini ditulisnya penulis, jangan saya, kamu, saya, kamu, anda, seperti itu. Kemudian penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur baku. Oke, mungkin cukup sekian saja dari saya untuk materi pada tayangan kali ini tentang karya ilmiah. Nanti jangan lupa di episode kedua, di part yang kedua tentang karya ilmiah. Oke, jangan lupa sekali lagi di subscribe, di like, di komen. Mudah-mudahan bermanfaat tayangan ini, video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.